Indonesia is the most beautiful land in the universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 83 Palembang, yang saya hormati guru dan staf TU SD Negeri 83 Palembang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini dalam rangka pengimbasan modul 14 budaya positif di SD Negeri 83 Palembang. Adapun urutan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 83 Palembang, yang keempat penyampaian budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Desmawati SPD, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka dulu acara kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ira Edonia, dan untuk semua peserta diharapkan berdiri. Kepada Ibu Ira kami persilakan. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 83 Palembang, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Iswara Elsa. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya juara hari ini kita masih dikumpulkan dalam kondisi sehat walafiat, dalam rangka kita akan mendengarkan paparan dari CGP kita tentang budaya positif yang akan diberikan materinya nanti langsung oleh CGP kita Ibu Desmawati SPD. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk kedua kalinya kita guru CGP kita menjelaskan materi yang Dewi dapat selama menjalani orientasi CGP-nya.
kita sebagai warga sekolah alhamdulillah selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh teman sejawat kita. Semoga kegiatan ini bukan hanya teori, nanti kita akan temukan di praktek yang akan bersama-sama kita laksanakan. Selanjutnya lagi kepada Ibu Desma, tetaplah semangat, ya, tetaplah menjadi contoh bagi teman-teman dan salah satunya membawa budaya positif yang didapat dari CGP itu ke sekolah ini, imbaskan seperti biasa, imbaskan apa yang sudah didapat, baik itu ke guru-guru, ke sekolah, di lingkungan sekolah maupun di anak-anak kita. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Nanti pada waktunya kita sama-sama dengarkan paparan Bu Desma yang insya Allah ada hikmahnya buat kita, ada pembelajaran di sana. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya Ibu. Kemudian kita langsung ke acara inti kita, yaitu penyampaian budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Desmawati SPB. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak untuk acara saya, yaitu salam dan bahagia untuk kita semua. Nah, acara ini pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 83 Palikan. Saya tanyakan dulu, apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba, masih semangat pagi ya. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti masih semangat ya. Baik, kita akan lihat budaya positif apa yang akan kita turunkan di SD kita ini. Baik, ya ini biodata saya sudah paham semua ya, tidak perlu disebutkan lagi. Nah, agenda kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, kompetensi kelulusan, capaian umum dan capaian khusus. Pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan terakhir refleksi. Nah, kompetensi kelulusannya di modul ini kami diharapkan sebagai CGP dan nantinya rekan-rekan yang ikut seleksi CGP saya doakan mengikuti dan lulus. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya di sini bukan menggurui, tetapi kita sama-sama belajar dan saya menularkan apa yang telah didapat di pelatihan selama mengikuti CGP. Nah, di sini guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar serta lingkungan dan fasilitas seluruh individu yang ada di sekolah biar dapat meningkatkan rasa nyaman, aman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah kita yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, capaian umum modul 1.4 ini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, masih ingat ibu-ibu bagaimana pendidikan yang diberi yang ada dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara? Masih ingat? Belajar sepanjang
hayat. Ada 3. Ingarso sungtulodo imadya mangunkarsa tuturi handayani. Alhamdulillah, berarti ibu-ibu masih ingat ya. Oke, lanjut ke memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi sudah pernah kita laksanakan di sekolah kita, dan melakukan evaluasi serta refleksi praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, konsep disiplin dalam berinteraksi dengan murid. Nah, capaian khusus modul bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Next. Nah, sekarang ibu-ibu, bagaimana dengan pertanyaan yang ada di depan kita? Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Sekarang kita lihat pertanyaan yang nomor 1. Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ibu-ibu? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, kita tampung. Berarti tidak setuju ya. Kita lihat nanti setelah pemaparan kita apakah betul setuju atau tidak setuju. Sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai guru, restitusi, dan segitiga restitusi nantinya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Setuju. Iya, kita tampung ya. Yang nomor 2 berarti setuju. Oke. Sekarang yang ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Tidak setuju. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Ibu Lucy tidak setuju. Bagaimana dengan Ibu Lita? 50-50. Ibu Heni? Setuju. Ibu Meta bagaimana? Setuju. Oh, Ibu Meta setuju. Ibu Dwi? Ibu Ayuwi? Ayuwi tidak setuju. Tidak setuju. Bu Erta? Setuju. Jadi Ibu Ira? Setuju. Ibu Putri? Setuju. Setuju. Berarti ada antara 2 ya jawabannya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, nanti setelah ini kita akan mengetahuinya. Baik. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana ibu? Setuju. Oh, setuju semua. Oke, nanti kita lihat. Sekarang selanjutnya. Nah, topik dalam eksplorasi konsep. 1. Apa ibu? Disiplin positif pendidikan nasional universal. Terus yang kedua? Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Terus coba Ibu Putri. Keyakinan kelas. Iya. Ibu Erta yang keempatnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Selanjutnya Ibu Meta. Restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam. Restitusi segitiga restitusi. Nah, inilah nanti yang akan kita lihat. Apakah jawaban yang ibu-ibu sampaikan tadi kira-kira sesuai atau tidak? Karena selama ini kita sebagai guru, saya sendiri sebelum mengetahui apa itu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Saya juga begitu. Hukuman bisa membuat murid ikut apa kata gurunya. Ternyata kita lihat nanti apa yang akan jawabannya ya. Baik.
Lanjut. Nah, pembelajaran di modul 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, coba sekarang ibu, bapak silahkan berpasangan. Di sini kita punya kepala tangan, ya. Di kepala tangan ini ada sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi ibu semua. Jadi, kira-kira ibu akan membukanya atau tetap mempertahankannya? Coba sekarang, ya. Tangan ibu genggam. Benda yang paling berharga yang ada di genggaman tangan ibu. Coba Pak Arif. Di sini Pak Arif, tolong Pak Arif. Pasangan sama Bu Putri. Ya. Nah, sekarang coba dengan sekuat tenaga, bagaimana teman ibu yang satunya memohon kepada ibu untuk membuka kepala tangannya. Kira-kira ibu dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuapi makanan misalnya kan? Apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba kita lakukan. Silakan Bu Erta rayu Ibu Lucy supaya bisa membuka tangannya dengan cara apapun. Coba Ibu Erta rayu Ibu buka. Bujuk. Bagaimana? Dibujuk, dikasih reward atau gimana? Mau nggak membuka? Coba. Coba Bu Ayu, kita lihat ya Bu Ayu ngerayu Bu Henny. Ya mau giliran bukan nanti saya kasih hadiah lebih besar dari ini. Tolong dong saya nggak mau buka. Nggak mau. Ternyata Ibu Ira mempertahankan apa yang akan ya. Coba sekarang Pak Arif dengan Bu Putri. Mana yang mau dirayu, Bu Putri atau Pak Arif? Kita lihat ya rayuan Pak Arif bagaimana bisa membuka kepala tangan Bu Putri. Pakai pantun kali. Aku pakai emas. Dengan ancaman ternyata. Pak Bambang silakan mau bergabung. Enggak apa-apa. Hah? Enggak ada. Coba. Rayu dong. Rayu Pak Arif. Oh, ternyata tidak mau, masih mempertahankannya ya. Oke. Coba sekarang kita lihat Bu Lucy dengan Bu Erta. Kira-kira siapa ini yang mau merayunya? Bu Erta atau Bu Lucy? Saling merayu. Berarti saling buka. Coba siapa? Silakan. Terserah Bu Erta. Mau Bu Erta buka hati? Gak mungkin kan udah dengan kopi makanan kita kan ada. Silakan. Coba. Rayu ya? Iya, boleh dengan cara merayu. Gimana ya? Ayunda saya. Selfie boleh? Iya. Nggak mau. Berarti tetap mempertahankan ya. Oke. Baik. Terima kasih ibu-ibu hebat. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Yuk, kita lihat. Nah, perubahan paradigma teori kontrol pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba kita lihat lagi. Ya, sekarang kita lihat di sini ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita lihat.
stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Oke, terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Jadi kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol. Nah, kalau menurut teori kontrol atau pilihan, berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi halnya, kepala tangan sih dirayu, dibujuk, dikasih reward, ternyata tetap mempertahankan berlian yang berharga tadi, ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal tadi, dipaksa atau tarik kuboco, bahasa Malay gitu ya. Jadi ternyata Bu Putri masih mempertahankan, tidak mau membuka. Nah, berarti kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir tadi, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau menurut teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang, berarti tidak kalah. Oke, selanjutnya itu stimulusnya ya. Nah, sekarang coba disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Coba, apa makna disiplinnya? Coba Ibu Lucy. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oke, berarti makna disiplin di sini mengontrol diri kita sendiri. Jadi dari diri kita dulu, intrinsik atau dari dalam diri, baru kita menularkan kepada orang lain. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Coba, siapa yang membantu saya ini? Kayaknya Bu Hendy deh. Coba. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama teori motivasi, yaitu satu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di situ terdapat nilai-nilai kebijakan universal, terus keyakinan kelas. Iya. Berarti terima kasih Bu Hendy, Bu Hendy. Baik, jadi nanti kita akan mencoba membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu diikuti oleh seluruh warga kelas. Nah, kalau keyakinan sekolah diikuti oleh seluruh warga sekolah. Baik, berikutnya posisi kontrol. Coba Ibu Erta, posisi kontrol. Ya. Ada 5 posisi kontrol. Ya. 1. Menghukum. Ya. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Dan 5. Manajer. Ya. Terus segitiga. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Ya. 2. Validasi kebutuhan. 3. Menanyakan keyakinan. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Erta. Ya. Jadi 5 posisi kontrol ini kira-kira untuk Bapak Ibu yang mana? Posisi Bapak Ibu. Coba Ibu Putri dulu. Bu Putri yang mana? Pemantau. Oke. Di sini Bu Putri inginnya sebagai pemantau. Kita lihat nanti di penyelesaiannya ya. Coba sekarang Bu Ira sebagai apa?
Manajer. Oh, Bu Ira sebagai manajer. Nanti kita lihat ya. Ibu, ayo. Sebagai teman. Sebagai teman, oke. Baik, tadi Ibu Ayu sebagai teman, Ibu Ira sebagai manajer, Ibu Putri sebagai apa tadi? Pemangkal, Ibu Erka Teman. sebagai teman, Ibu sih teman, teman. Oke, jadi banyak ibu-ibu sebagai teman. Pak Arif? Teman juga Pak Arif. Oke. Terus yang realitas kebutuhan berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa yang bisa bantu saya Pak Arif kali ya? Kalau Pak Arif? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Yang pertama. Yang kedua ya. Ya. Yang kedua yaitu penguasaan. Ya. Nah, yang ketiga adanya kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang keempat kesenangan. Dan yang kelima yaitu kebebasan. Oke, terima kasih Pak Arif. Sama Ibu. Ya, terima kasih ya buat Pak Arif. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Seperti itu juga murid-murid kita. Jadi yang pertama bertahan hidup atau survival. Biasanya diajarkan di mana Ibu Meta? Di pramuka ya. Karena Bu Desma dan Bu Meta juga kebetulan pembina pramuka. Oke, lanjut ya. Yang kedua penguasaan. Penguasaan itu bukan berarti anak-anak menguasai kita, kita menguasai orang lain, bukan. Berarti nanti ada penjelasannya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kan semua kita kepengen dikasih dan disayangi serta dicintai ya oleh suaminya masing-masing ya Bu, oleh istrinya ya Pak Arya. Oke. Terus kesenangan. Kesenangan ini bukan berarti kesenangan yang apa ya? Kesenangan yang menurut kita harus mendapatkannya, gitu kan? Tapi bukan kesenangan yang terlalu, masih ada batasan-batasannya. Oke, terakhir kebebasan juga seperti itu, sama kayak kesenangan tadi. Next one. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa makna disiplin bagi Bapak dan Ibu? Coba Ibu. Terus menurut Ibu sendiri boleh? Menurut saya kalau makna disiplin itu artinya kita yang pertama nih disiplin waktu misalnya. Jadi kalau kita datang mau ke sekolah jam 7, artinya kita harus tepat waktu, tidak mengulur-ulur waktu. Itu saja. Terima kasih Bu Lucy. Jadi kalau Bu Lucy dia disiplin itu berarti manajemen waktunya. Jadi ketika realnya ya, ketika jam 7 berarti sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Seperti itu Bu Lucy ya. Terima kasih Bu Lucy. Baik, yang berikutnya Ibu Ira. Ibu Ira di sana ya. Saya sampai lupa panggil. Di sana ternyata Ibu Hendy bukan Ibu Ira. Makna disiplin menurut saya itu sesuatu hal kebaikan yang direncanakan kemudian terlaksana dengan baik, dengan tertata. Misalkan seperti yang dikatakan Lucy tadi untuk disiplin waktu tadi. Nah, tertata, kita mau berangkat misalnya seharusnya masuk jam 7, berarti sebelum jam 7 kita berangkat, seperti itu. Terima kasih Bu Ira. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat makna disiplin. Asal katanya dari bahasa Latin disciplina ya, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkorelasi
berkonotasi dengan disiplin diri murid dari Socrates dan Plato. Nah, disiplin membuat orang menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bisa dihargai. Benar, berarti jawaban Bu Lucy betul sekali, jawaban Bu Ira betul sekali ya. Nah, namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang coba Ibu Erta coba. Kalau yang Bu Erta saya. Yang ini budaya makna disiplin. Yang baca kan? Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti terima kasih Bu Erta. Berarti sekarang makna disiplin sudah di beda arti berarti ya. Kepatuhan atau takut pada hukuman seperti itu ya. Tapi kita kembalikan ke diri kita masing-masing bahwa disiplin itu munculnya dari diri kita sendiri atau intrinsik. Ya, baik. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, adapun nilainya itu perilaku, perbuatan, memiliki tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Ya. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik tadi yang dari dalam diri ya, yang muncul dari dalam diri kita, sehingga ada dorongan kita untuk melakukan nilai-nilai kebajikan serta disiplin tadi ya. Nilai-nilai kebajikan yang kita capai selama ini di sekolah nantinya yaitu berada di profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu? Profil Pancasila? Ya, masih ingat ya? Kita coba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh, masih ingat? Alhamdulillah. Masih kuat ingatan dari guru-guru SD 83. Alhamdulillah ya. Baik, lanjut. Nah, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang di awal tadi ya. Baik. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini datang dari luar ya. Yang pertama datang dari luar, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti dorongannya dari luar. Berarti kalau aku tidak melakukan ini, dihukum dong kata mereka. Jadi mereka melakukannya dengan gimana polisi? Dengan terpaksa. Iya, berarti dengan terpaksa. Dengan hukuman. Betul sekali. 2 jempol untuk polisi ya. Untuk polisi? Iya. Baik, jadi bukan didasari dari dalam dirinya, melainkan karena keterpaksaan. Lama-kelamaan, bagaimana? Ada waktu ya? Tiba-tiba sudah penuh akhirnya meledak dan jadinya anak tersebut melampiaskan ke hal-hal yang negatif, bukan positif ya. Kita akan coba cegah itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Oke. Yang kedua, motivasi eksternal masih untuk mendapat. Nah, ini yang dapat imbalan tadi, reward ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi,
apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Berarti anak-anak terus kita kasih imbalan, kita ini beri reward. Lama-lama mereka kalau tidak ada reward bagaimana? Coba Ibu Henny, kalau tidak ada reward gimana? Kalau anak-anak kan biasa kalau ada reward dia termotivasi, senang. Mungkin kalau seandainya guru tidak memberikan reward, mungkin dia akan malas menjawab sesuatu. Menurut saya. Oke, jadi terjawab tidak apa yang sudah kita tanyakan di awal tadi, bagaimana reward dapat tidak untuk memotivasi anak supaya tidak berarti sama. Kalau kita beri reward, ketika kita tidak memberikan reward, anak-anak tidak mau melakukannya, ya kan? Nah, ini yang terakhir, motivasi internal tujuan disiplin positif yang datang dari diri sendiri, dari dalam diri kita, untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini yang kita harapkan. Iya kan Ibu, Bapak? Jadi terjawab yang kita tanyakan di pertanyaan romantik tadi. Oke, lanjut. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti merdeka itu maksudnya kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita maju? Jadi maksudnya itu gini Bu, jangan selalu ada di zona nyaman, ya kan? Sekali-sekali boleh dong kita di zona yang aku pengennya seperti ini, aku mau jadi ini, coba, ya kan? Bukan kita namanya mencoba. Gagal itu keberhasilan yang tertunda. Oke. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah ini Bu, yang tadi ya, yang kita tanyakan tadi. Coba Bu Lucy dibacakan ya. Iya, penghargaan dari bawah penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dan pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan. Jadi inilah yang akan terjadi jika kita memberikan penghargaan. Baik, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, coba Ibu Meta, tolong. Dihukum oleh penghargaan. Oke, di sana ada 3. Yang pertama itu ada penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian yang kedua ada penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga itu ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi, terima kasih Bu Meta yang cantik. Baik, jadi intinya penghargaan itu mengurangi rasa keinginan yang ada dari dalam diri peserta didik kita. Ya Ibu, berarti selama ini kita gimana? Salah, ya apa-apa, nanti kita memperbaiki sama-sama ya Ibu. Saya juga masih belajar, jadi sama-sama kita belajar ke depannya ya. Oke, kita berkolaborasi nanti, insya Allah ya Ibu ya. Baik, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Berarti kita tidak boleh hanya murid-murid kita
itu saja. Kadang-kadang kita hilap ya, Bu. Mana yang pintar, mana yang rajin dia duluan. Padahal sebelum kita belajar, kita harus adakan asesmen awal, yaitu murid ini sudah bisa. Misalnya kita mengajarkan luas segitiga misalnya. Berarti kalau luas segitiga ada perkalian nggak di sana? Ada. Berarti kita harus lihat anak ini bisa nggak perkalian duluan. Terus yang ini bisa sampai di mana? Baru melanjutkan ke luas segitiganya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya. Oke, lanjut. Beri pengakuan kepada murid sudah. Beri pengakuan secara konsisten. Berarti secara apa? Kalau konsisten berarti ya apa konsisten Bu? Hah? Selalu ya. Jadi tidak hari ini besok enggak. Nah, gitu. Baik. Fokus kepada proses. Berarti kalau kita misalnya di fase B, misalnya contoh Bu Desmani di fase B, belum proses anak ini belum bisa mencapai target. Berarti nanti di fase C dia lanjut gitu ya. Padahal di kelas 3 itu fase B sama kelas 4 kan. Jadi di kelas 3 dia belum menguasai, di kelas 4 masih kayak gitu, diujiankan lagi seperti itu. Lanjut Bu. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya memperhatikan. Nilai kebajikannya apa? Rasa empati besar sekali ya. Terus situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus saya menghargai. Berarti apa yang akan timbul nilai kebajikannya? Kepedulian pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, yang ketiga, terima kasih untuk apa yang muncul? Rasa tanggung jawab. Iya. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu akan mempunyai rasa tanggung jawab. Oke, next. Nah, tindakan guru. Nah, sekarang nanti kita jawab lagi ya, Bapak Ibu. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Coba, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena di situ memberatkan peserta didik dengan mencatat 100 kali itu. Jadi itu hukuman ya. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bu Lucy? Hukuman. Oke, yang kedua hukuman ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bu Putri, kira-kira hukuman atau? Hukuman. Hukuman, baik. Mengganti kertas tugas teman setelah dicoret-coret. Bu Ira? Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, berarti dia disuruh tidak memakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kasihan ya Bu, tidak pakai sepatu, nanti ada paku keinjek, kita lagi yang ini. Pasti ada masalah akhirnya ya kan? Tidak menjadi solusi. Jadi hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat jawabannya ya. Benar atau salah? Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama apa Ibu? Hukuman, benar sekali. Yang kedua? Hukuman. Yang ketiga juga hukuman ya. Yang keempat benar tadi ya Bu, konsekuensi. Dan yang kelima
Itu konsekuensi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hukuman ya. Dan yang terakhir konsekuensi. Gak apa-apa, kan tadi kita namanya belajar ya Ibu ya. Oke lanjut. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Mitra. Oke, lanjut ya. Coba sekarang kalau untuk hukuman dan perbedaan hukuman dan konsekuensi kita minta tolong sama Ibu Mita ya. Tolong Bu Mita. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Hukuman yang bersifat paksaan. Maka konsekuensinya itu adalah stimulus dan tanggapan. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau diberi konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Terima kasih Bu Mita ya. Maaf dulu sih. Oke, jadi itu dari restitusi Diane Gosen, The Five Dispositions of Control, Yayasan Pendidikan ini. Oke, lanjut. Apa itu restitusi? Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dengan cara kita mencari solusi untuk pemecahan masalah mereka. Ya, lanjut. Itu menurut Gosen 2004 ya. Ya. Nah, ini identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakiti harus terjadi yang sudah disebutkan oleh Bu Mita tadi. Konsekuensi dan restitusinya merupakan pilihan. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Coba Ibu Putri yang nomor 2-nya sampai nomor 9. Ciri-ciri restitusi untuk nomor 2 itu akan memperbaiki hubungan. Nomor 3, memberikan tawaran bukan paksaan. Nomor 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih Bu Putri. Ya. Lanjut. Eksplorasi konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas ya. Coba kita lihat keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Nah, untuk ini mengapa kita memiliki peraturan yang menggunakan helm bisa mengendarai saat mengendarai sepeda roda 2 ya, sepeda motor. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat COVID kemarin ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan-peraturan. Baik, ini budaya positifnya. Lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Sekarang kita lihat. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba kita lihat. Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa, dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Terus kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Oke, next. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas dilakukan dengan tabel Y atau tabel T. Ya. Ini hormat, meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang, barang, orang lain. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus diterima dan dimiliki. Kami yakin bahwa sangat penting untuk merasa diterima apabila suatu kelompok saling peduli dan saling menghargai orang lain. Nah, ini pertama kita melihat ya, berempati terhadap perasaan orang lain. Dengar satu orang bicara, yuk kita bersatu. Oke. Yang berikutnya berperilaku. Biasa yang 5S yang selalu kita lakukan ya. Apa 5S Bu? Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Iya, bisa sekali guru-guru di dalam kita ini. Lanjut. Nah, sekarang ini peraturan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Next. Nah, ini berarti selalu mengembalikan buku ke tempatnya berarti harus tanggung jawab. Kata-katanya lebih enak didengar ya dulu ya. Karena semua warga kelas juga ikut terlibat di dalamnya. Terus menghormati orang lain. Kalau di peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Masih menggunakan kata-kata dilarang. Tapi ketika di keyakinan kelas itu tidak lagi menghormati orang lain. Paham ya Bu tentang keyakinan kelas ya? Kita next ya. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup atau survival, dan yang terakhir kebebasan. Oke, ini 5 posisi kontrol yang tadi kita tanyakan di pertanyaan romantik ya. Yang pertama tadi sebagai penghukum ya, sebagai penghukum guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Sedangkan sebagai pembuat rasa bersalah, ceramah mengatakan yang seharusnya ibu kecewa. Terus teman, nah ini ada tadi kan ibu yang memilih sebagai teman ya, kita lihat sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, berarti ketika kita tidak lagi membuat alasan-alasan untuk murid, apa yang dikatakan murid kepada kita? Ibu tidak lagi jadi teman saya. Nah, kira-kira ya Bapak Ibu ya. Oke, terus sebagai pemantau. Nah, tadi ada juga ibu-ibu yang jawab sebagai pemantau ya. Menghitung dan mengukur saja. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Tadi ada guru kita yang jawab. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakin, apa yang bisa kau lakukan sehingga mereka menyadari apa kesalahannya. Ternyata ibu-ibu yang lebih bagus itu kita sebagai
manajer. Jadi kita akan berusaha menjadi manajer untuk murid-murid kita ya. Nah, ini tugas pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat merasa bersalah? Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, berarti kita memposisikan diri kita ke depannya sebagai manajer. Next. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensinya hadiah, ya kan? Reward tadi. Sedangkan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Berarti di situ solusi masalah yang diberikan oleh manajer. Segitiga restitusi. Nah, di segitiga ini kita validasi kebutuhan dulu. Kamu tentu punya alasan. Nah, kita tanya sama murid kita yang membuat kesalahan tadi. Di balik itu dia punya alasan melakukannya. Misal nih, contoh, Desma tidak ikut pramuka. Pasti Desma punya alasan kan? Ya, seperti itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan? Misalnya contoh, ditanya, dia pasti bilang gini, ya Bu, sebaiknya saya ikut pramuka dulu, baru ikut dengan Ibu ke mall, misalnya gitu kan. Terus menstabilkan identitas. Nah, kita tanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Anak-anak jadi senang kan? Jadi ada juga orang lain, berarti aku harus berubah. Terus lanjut, nilai-nilai menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di keyakinan kelas tadi? Jadi kan anak-anak, iya Bu, saya tidak disiplin. Nah, jadi bagaimana kamu berikutnya untuk solusinya? Saya akan mencoba untuk disiplin. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada murid kita. Next. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita berkata, berbuat salah itu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas ya, ini validasi kebutuhan tadi. Pertanyaan-pertanyaannya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ya. Jadi kita tidak menekan mereka, melainkan kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas mana yang mereka langgar sehingga mereka memahaminya dan tidak mengulanginya. Lanjut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sama di ini tadi ya. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Terus lanjut. Refleksi. Kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul setelah melakukan disiplin dan motivasi, intrinsik yang timbul dari dalam diri kita tadi. Peran Among, seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu Desma sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan berkolaborasi ke depannya. Kita semangat dulu ya Bu. Semangat lagi, pagi luar biasa. Itu jawabannya ya Ibu. Oke, semangat pagi luar biasa. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir semangat semua Ibu 83. Berikan aplaus. Oke, terima kasih.
kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol untuk kita semua. Baiklah, terima kasih banyak atas pemaparannya kepada Ibu Desmawati. Semoga apa yang sudah disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan untuk ibu-ibu dan semua peserta, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas sampai disampaikan Ibu Desma? Sudah jelas, alhamdulillah. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara. Supaya lebih berkah lagi, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi